Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggitri Prasetyo dari kelompok 9 Teori Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional. Yang pertama yaitu ada sektor rumah tangga yang terdiri dari tanda terima dan pembayaran. Yang dimaksud dengan tanda terima adalah rumah tangga menerima pendapatan faktor berupa sewa, upah, bunga, dan keuntungan dari sektor usaha. Rumah tangga juga menerima pembayaran transfer dari pemerintah. Untuk pembayaran sendiri, pendapatan sektor rumah tangga mengalir ke sektor usaha, sektor pemerintahan, dan pasar modal masing-masing dalam bentuk pengeluaran konsumsi, pajak, dan tabungan. Adapun hubungan rumah tangga terhadap perusahaan, pemerintah, dan negara lain. Yang pertama, hubungan dengan perusahaan adalah rumah tangga menjual SDM-nya kepada perusahaan. Dari penjualan SDM tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan berupa sewa, upah, dan bunga. Interaksi ini dipertemukan di pasar uang dan lembaga keuangan. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah adalah rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji dan bunga. Yang ketiga adalah hubungan dengan negara lain. Untuk tercapainya hubungan ini, rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada sektor perusahaan yang terdiri dari tanda terima dan pembayaran. Tanda terima adalah pendapatan dari penjualan barang dan jasa, pendapatan dari ekspor, subsidi dari sektor pemerintahan, dan pinjaman dari pasar modal. Untuk pembayaran adalah pembayaran faktor, pembayaran impor, dan tabungan merupakan pembayaran pokok dari sektor rumah tangga, sektor pemerintahan, sektor luar negeri, dan pasar modal. Adapun hubungan perusahaan dengan rumah tangga, pemerintah, dan negara lain. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga adalah perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk berupa barang dan jasa kepada masyarakat. Interaksi ini dipertemukan dalam pasar barang. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah adalah perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk berupa barang dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Yang ketiga, hubungan dengan negara lain. Perusahaan melakukan impor atas barang dan jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, pemerintah mendapatkan laba. Perkenalkan, nama saya Batara Mahendra dengan NIM 2002010249249 dari kelompok 9 Teori Ekonomi. Syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka adalah Y sama dengan C plus I plus G plus kurung buka X min M dan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Y adalah tingkat pendapatan, C adalah konsumsi, I adalah investasi, X adalah ekspor, S adalah tabungan, T adalah pajak, G adalah pengeluaran pemerintah, dan M adalah impor. Di sini saya akan menjelaskan tentang sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sektor pemerintah terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan sektor pemerintah? Sektor pemerintah adalah sektor yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Tanda terima pada sektor pemerintah adalah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lainnya untuk membangun negara. Pembayaran pada sektor pemerintah adalah penerimaan pajak dari perusahaan, dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Sektor pemerintah memiliki hubungan dengan rumah tangga dan perusahaan. Yang pertama, hubungan sektor pemerintah dengan rumah tangga, yaitu pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga. Yang kedua, hubungan sektor pemerintah dengan perusahaan, yaitu pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan juga membeli produk dari perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sektor luar negeri. Apa sih yang dimaksud dengan sektor luar negeri?
Sektor luar negeri adalah sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor-impor. Tanda terima pada sektor luar negeri adalah setoran asing menerima pendapatan dari perusahaan rumah tangga dan pemerintah untuk ekspor barang dan jasa. Pembayaran pada sektor luar negeri adalah membuat pembayaran untuk impor barang dan jasa dari perusahaan dan pemerintah serta melakukan pembayaran untuk layanan faktur ke rumah tangga. Sektor luar negeri memiliki hubungan dengan rumah tangga dan perusahaan. Yang pertama, hubungan sektor luar negeri dengan rumah tangga, yaitu negara lain menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. Dan yang kedua, hubungan sektor luar negeri dengan perusahaan, yaitu negara lain mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Perkenalkan, nama saya Midori Aiko Yano dari kelompok 9 Teori Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional yaitu rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat di suatu negara tertentu dari nilai hasil produksi dalam kurun waktu tertentu dan biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Ada manfaat menghitung pendapatan nasional. Yang pertama yaitu untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, untuk mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, untuk mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup antar negara. Perkenalkan, nama saya Ida Afiliani dari kelompok 9 Teori Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional. Seperti yang kita ketahui, dalam konsep pendapatan nasional dibutuhkan kategori-kategori pada pendapatan nasional itu sendiri. Dan pada dasarnya, pendapatan nasional dibagi menjadi 6. Di antaranya, 1. Produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Dan cara menghitungnya yaitu dengan GDP sama dengan pendapatan masyarakat TN atau dalam negeri ditambah pendapatan asing TN. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara tersebut. Dan yang kedua yaitu produk nasional bruto. Produk nasional bruto merupakan produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara tersebut selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut dan dihasilkan di luar negeri. Contohnya seperti seseorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di luar negeri, misalnya Malaysia ataupun yang lainnya. Hasil berupa barang dan jasanya termasuk GNP atau produk nasional bruto. Dan cara menghitungnya sendiri yaitu GNP sama dengan pendapatan nasional, pendapatan WNI-DN ditambah pendapatan WNI-LN atau luar negeri, ditambah pendapatan asing DN. Dan yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP. Cara menghitungnya sendiri, NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan itu sendiri adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang digunakan selama proses produksi. Umumnya bersifat tafsiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Dan yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.
Cara menghitungnya sendiri yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak yang dimaksud dengan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah, penjualan, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misal, gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Dan cara menghitungnya yaitu NNI sama dengan pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba ditahan ditambah transfer payment. Transfer payment itu sendiri adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti tunjangan pensiun, tunjangan pengangguran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang akan disalurkan sebagai investasi. Yang cara menghitungnya dengan DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung itu merupakan pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Di sini, saya juga akan menjelaskan tentang klarifikasi perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia dibagi menjadi 3 sektor, yaitu yang pertama, sektor primer. Sektor ini mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya, seperti sandang, pangan, dan papan. Dan yang kedua, sektor sekunder. Sektor ini adalah kebutuhan yang masih berisi seputar tentang kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Meskipun bukan kebutuhan pokok, sektor ini terdiri dari industri pengolahan, listrik, air, dan gas. Dan yang terakhir adalah sektor tersier. Adalah sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok. Misalnya, sektor yang terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, dan lain sebagainya. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.